Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam program yang insya Allah menyejukkan kita semua, menyatukan umat. Itu program Khazanah Islam yang tentunya bersama dengan guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Setiap tahun saudara-saudaraku semua kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan ini adalah hari raya yang diyakini ya termasuk yang terbesar yang dirayakan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Dan pada saat kita bicara Hari Raya Idul Adha tidak lepas dengan kegiatan berhaji. Saya akan memulai program kita kali ini dengan sebuah pertanyaan. Setiap tahun kita selalu membahas tentang keikhlasan Nabi Ismail dan juga ketawakalan seorang Nabi Ibrahim pada saat pelaksanaan Idul Adha. Tetapi di dalam pelaksanaan ritual hajinya sendiri malah banyak merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa begitu? Dan kedua, sejak kapan sebenarnya pelaksanaan kegiatan haji ini dilakukan? Nah, untuk membahas dan menggali lebih dalam, sekaligus juga kita mencoba mengambil hikmah dari pelaksanaan kegiatan Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban ini. Dan sudah hadir bersama kita, guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof. Ini bahasannya begitu dalam sekali, Prof. Setiap tahun kita bahas tentang Hari Raya Idul Adha, bicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi dalam pelaksanaan haji ada satu pertanyaan saya, kenapa kalau memang Nabi Ibrahim dan Ismail yang disembelih, tapi kenapa kok banyak yang dilakukan oleh kita pada saat pelaksanaan haji seperti sa'i itu yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu dari Nabi Ismail. Ya, mohon pencerahannya, Bro. Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suasana kebatinan kita masih dekat ya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita di Mekah ya masih sedang aktif-aktifnya sekarang ini menyempurnakan ibadah haji mereka. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh ke belakang. Sebetulnya haji itu mulai kapan sih? Seperti pertanyaannya Dinda tadi ya. Nah, kalau kita lihat ya, menelusuri perjalanan sejarah haji itu berawal sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan rencananya di depan para malaikat untuk menciptakan pendatang baru yang namanya manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik ya wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ingatlah ketika Allah mengumumkan akan mendatangkan pendatang baru di muka bumi atau di jagat raya ini. Nah, pada saat itu ada semacam pertanyaan kecil dari malaikat. Kenapa engkau akan menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan melakukan perusakan alam semesta, kemudian manusia itu juga akan melakukan pertumpahan darah. Ya, dari mana malaikat tahu tentang hal ini? Itu nanti pembicaraan tersendiri, tidak di sini pada kesempatan ini ya. Kemudian juga ketika pertanyaan itu terjadi, Allah tidak bereaksi terhadap malaikat. Reaksi Allah Subhanahu wa ta'ala itu muncul ketika malaikat itu menyebutkan potongan kata keduanya, wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini yang mengkuduskan engkau, memuji engkau ya, dan mensucikan engkau. Jadi seolah-olah malaikat itu menepuk dada bahwa kami ini adalah ahli ibadah selama ini. Jadi kalau bagi kita itu mungkin bisa kita pahami, loh kok kenapa pendatang baru diangkat jadi khalifah? Kenapa bukan kami yang sudah sekian lama dan tidak pernah punya catatan gelap di masa lampau kami? Bahkan kami adalah paling ahli ibadah begitu. Nah, langsung ditanggapi oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam ilmu balaghah ini sebetulnya bisa kita rasakan Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah itu nggak enak ya dipertanyakan kebijakannya ya. Bukan nggak enak pada pertanyaan itu, tapi ketika malaikat itu menyebut namanya itu sebagai ahli ibadah gitu kan.
Ya, Allah mencintai dialog kok. Tapi Allah tidak suka dengan makhluknya yang sombong, yang angkuh. Ya, itu disebut al-alin, mengangkat dirinya tinggi-tinggi sementara yang lain itu rendah. Di atasnya lagi itu ada yang disebut dengan istikbar. Itu takbur. Istikbar itu iblis. Ya, tidak mau sujud terhadap Adam, ya, dan mengingkari kehebatan Adam. Jadi dua hal yang dilakukan iblis, ya. Pertama, mengangkat dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api. Yang kedua, Adam itu ya kan diciptakan dari tanah yang kotor. Aku ahli ibadah gitu kan. Nah, jatuhnya ke bawah neraka. Tapi malaikat pun juga bertanya di situ, tapi masih tetap sujud. Ya. Maka itu al-alim. Tapi kalau malaikat itu istikbar, kan ada ayatnya itu. Ma manakan tasjud dari mahalak tu biadaya. Ya. Kenapa engkau tidak mau sujud yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Apakah engkau termasuk al-ali atau istikbar? Astakbartah ama kuna minal alin, ya kan? Nah, singkat ceritanya, ini kan peristiwa drama kosmos ini. Ya. Nah, begitu selesai mempertanyakan dan juga sekaligus menepuk dada malaikat bahwa kami ini adalah ibadah, ya, langsung Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu ada, itu sejarahnya sangat bagus, ya. Nah, pada saat itulah malaikat itu menangis, menyesali, ya, kelancangannya, mempertanyakan dirinya seperti apa. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Menangislah para malaikat sambil mengitari istana Tuhan, namanya Arash, ya. Ini bahasa visualnya, buku kuning, kitab kuning itu seperti itu. Nah, beberapa waktu lamanya sehingga Tuhan menyapa kembali malaikat, turunlah kalian di Baitul Ma'mur. Jadi Allah menciptakan miniatur Arash yang namanya Baitul Ma'mur. Di situ ada suatu tempat yang mirip dengan Arash, ya, istana Tuhan. Disitulah dia melakukan putaran. Jadi ibadah formal yang paling pertama hamba Tuhan itu adalah tawaf. Maka itu tawaf itu adalah ibadah yang paling pertama dilakukan hamba Tuhan, yang diawali oleh malaikat itu. Nah, Adam dan Hawa juga diciptakan, ikut pun juga menyertai malaikat itu, ikut bertawaf di Baitul Ma'mur itu juga. Nah, ketika Adam dan Hawa itu juga melakukan pelanggaran, maka dia jatuh ke bawah juga. Nah, maka itu ketika jatuh ke bumi, yang paling pertama diminta oleh Nabi Adam dan Hawa pada waktu itu rumah pertobatan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Jadi bangunan suci atau rumah ibadah pertama yang diciptakan di permukaan bumi ini ialah Ka'bah di Mekah. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat itu menciptakan Ka'bah itu atas perintah Tuhan ketika bola dunia ini masih dipenuhi dengan air. Maka itu Ka'bah itu dibikin di dalam air. Baik, Prof. Ya. Izin. Ka'bah dibikin di dalam air. Di bawah permukaan Di bawah air. permukaan air. Artinya pada saat manusia, artinya Nabi Adam belum diturunkan, ini Ka'bah ini sudah direncanakan untuk di situ. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Oh, Izin. iya. Kita akan lanjut. Ini suatu, Masya Allah, saya dari tadi terbengong-bengong karena peristiwa ini tidak hanya dari Siti Hajar, bahkan dari zaman Nabi Adam. Orang tua kita pertama kali turun ke muka bumi, ini menjadi salah satu dasar dari pelaksanaan kegiatan haji. Kita akan lanjutkan hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Yang selamat hanya orang-orang yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Semua permukaan bumi ini tenggelam.